Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genre, Agak Reba. Selamat datang di podcast Penyuluh Keluarga Berencana. Perkenalkan, nama saya Fadil Perdana, akrab disapa Fadil, yang akan memandu podcast kali ini. Nah, pada podcast kali ini kita akan mengangkat sebuah topik yang sangat menarik dan menjadi fokus perhatian pemerintah nih. Nah, topik kita kali ini itu mencakup tentang dunia kesehatan nih teman-teman. Apalagi kalau bukan stunting. Nah, kalau udah mendengar kata stunting nih, mungkin di rumah teman-teman di rumah udah berpikir tentang badan pendek, kekurangan gizi, kurus dan lain sebagainya. Nah, pada podcast kali ini kita akan jauh lebih dalam untuk memahami tentang apa itu stunting, dampak dari stunting, penyebab dari stunting, dan cara pencegahannya. Nah, pada podcast kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber yang super kece, yang terhormat Bunda Rashidah Ahmad. Halo Bunda. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah diundang ke sini. Iya Bunda. Nah, jadi beliau adalah salah satu penyuluh keluarga berencana Kabupaten Sopeng. Nah, wah keren banget ya teman-teman. Nah, jadi gini Bunda, kan tadi Fadil udah spill nih pembahasan kita pada podcast kali ini, yaitu tentang stunting. Ya. Stunting itu apa sih Bunda? Oke, banyak sekali ya yang mengidentikan bahwa stunting itu adalah pendek. Sebenarnya stunting itu kan sebenarnya adalah tanda, ya. Pendek itu adalah tanda sebenarnya. Stunting itu adalah kondisi gangguan pertumbuhan yang disebabkan oleh kekurangan gizi secara kronis yang terjadi dalam waktu yang lama. Jadi bukan masalah bahayanya itu pada tinggi badan, tetapi masalah pada dampak yang ditimbulkan daripada stunting tersebut. Ya. Kita tahu bersama ya bahwa stunting itu bukan hanya sekedar membuat fisik seseorang itu lebih pendek daripada sepantarannya, tetapi juga berpengaruh pada kognitif ya, kecerdasan kognitif yang akan mempengaruhi perkembangan belajar di sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di usia dewasa ya, seseorang yang terkena stunting ya pada 1000 hari pertama kehidupannya itu akan mudah mengalami namanya penyakit PTM, penyakit tidak menular. Contohnya nih, penyakit diabetes, masih kepala 3 misalnya ya, masih muda sudah kena gula, sudah kena hipertensi, sudah kena jantung. Nah, itu berbagai dampak daripada yang ditimbulkan oleh stunting. Nah, jadi kalau bisa nih sedari dini itu kita memang harus sudah mencegah yang namanya stunting. Nah, ya Bunda. Nah, jadi teman-teman di rumah udah tahu kan apa itu stunting. Nah, dari apa yang dikatakan oleh Bunda tadi, bahwa stunting ini merupakan masalah tumbuh kembang karena akibat dari kekurangan gizi di 1000 hari pertama kehidupan anak. Nah, kemudian Bunda, kenapa sih stunting ini menjadi persoalan penting sampai menjadi fokus perhatian pemerintah sampai menjadi masalah nasional nih Bunda? Oh, penting sekali. Kalau data dari Kemenkes, 29,6% anak-anak kita itu sudah mengalami stunting. Ya, artinya sepertiganya lah. Ya, bayangkan kalau anak-anak kita yang seharusnya menjadi pengganti kita nanti 10-15 tahun yang akan datang, sumber daya manusia kita ini rendah sekali kualitasnya, apa yang akan terjadi? Jadi ini bukan hanya permasalahan fisik seseorang atau permasalahan kesehatan seseorang, tapi ini juga menjadi masalah negara. Bayangkan kalau sepertiga jumlah penduduk kita itu menjadi beban negara. Ya, artinya secara kualitas kognitif ya, secara kualitas kesehatan itu rendah sekali dibandingkan negara lain. Apa yang akan terjadi? Ya, bisa-bisa negara kita ya akan mengalami ketertinggalan. Makanya ini menjadi permasalahan nasional. Makanya penting sekali, ngeri toh? Iya. Nah, jadi stunting ini sangat penting ya Bunda. Yes. Nah, jadi selanjutnya Bunda, apa sih penyebab dari stunting ini? Apakah ada penyebab utama dari stunting ini selain kekurangan gizi Bunda? Oke, jadi penyebab stunting itu sebenarnya ada 2 macam ya. Yang pertama itu penyebab langsung. Penyebab langsungnya itu tentu saja kekurangan gizi dan penyakit infeksi pada ibu dan anak. Ya, kekurangan gizi ini dimulai dari sejak kehamilan. Bahkan para ahli mengatakan ada di saat remaja. Ya, di saat remaja mengalami kekurangan gizi sehingga beresiko melahirkan anak yang stunting. Ya, itu penyebab
secara langsung dan ada penyebab yang tidak langsungnya. Wah, apa tuh, Contohnya nih ya, masalah pemukiman, ya, masalah lingkungan. Nah, itu kan semua mempengaruhi. Misal ya, taruhlah misalnya gizinya sudah bagus nih, tetapi lingkungan tidak bersih. Akibatnya anak mudah mengalami yang namanya diare. Seharusnya gizi yang dipakai untuk bertumbuh, tapi malah habis lagi ya oleh penyakit-penyakit. Makanya ini peran lingkungan, pemukiman, lingkungan sosial, lingkungan kesehatan ini benar-benar menjadi masalah kita bersama. Gitu. Makanya benar-benar harus lintas sektor. Iya. Nah, gimana sih Bunda cara mencegah stunting? Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk mencegah stunting ini? Apakah kita harus berobat atau membutuhkan penanganan intensif nih Bunda? Oke. Sebenarnya ya, cara mencegah stunting itu kita mulai dari remaja. Remaja kita tidak boleh mengalami namanya kekurangan gizi atau KEK. Ya, tidak boleh anemia. Jadi harus minum tablet tambah darah. Karena remaja yang kekurangan gizi itu akan beresiko melahirkan anak stunting. Itu yang pertama. Kemudian di saat hamil. Nah, ibu hamil dia butuh asupan nutrisi, ya, gizi. Ya, supaya janinnya itu bertumbuh dengan baik. Kemudian harus memeriksakan kehamilan secara berkala, ya, 6 kali. Kemudian harus minum tablet tambah darah selama 9 bulan, 90 butir itu habis dalam masa kehamilannya. Terus setelah itu lahir lagi. Setelah lahir diberikan IMD, inisiasi menyusui dini, diberikan ASI eksklusif. Ya, jadi ini sudah harus menjadi mindset yang penting untuk ibu-ibu ya di saat hamil itu bahwa nantinya insya Allah saya akan memberikan ASI eksklusif untuk anak. Kemudian diberikan MPASI yang tepat ya. Jangan diberikan di saat 4 bulan tapi diberikan di saat 6 bulan. Setelah itu diberikan lagi stimulasi tumbuh kembang. Ya, jadi bukan hanya gizinya yang diperbaiki tapi juga diberikan stimulasi. Ya, diberikan stimulasi supaya dia bisa berkembang secara optimal di masa golden age-nya ini. Nah, seperti itu. Jadi ya memang ini membutuhkan usaha kita bersama ya dan edukasi yang lebih lagi untuk merubah pola perilaku kita. Ya, merubah pola perilaku kita dan bukan hanya untuk ibu atau misalnya untuk remaja putri, tapi ini butuh support dari semua orang. Gitu ya, supaya kita bisa menekan laju pertumbuhan ya untuk stunting ini, jumlah stunting ini. Nah, untuk pencegahan stunting ini alhamdulillah BKKBN di mana di sini DP3AP2KB Kabupaten Sopeng itu ada namanya tim pendamping keluarga ya. Di setiap desa itu, setiap desa dan kelurahan ada beberapa tim ya, ada beberapa tim yang terdiri dari bidan, kemudian terdiri dari PKK dan kader KB. Tiga-tiganya ini jalan memberikan edukasi kepada masyarakat. Memberikan edukasi, memberikan konseling tentang gizi. Sasarannya siapa? Sasarannya ada calon pengantin, ada ibu hamil, ada keluarga yang mempunyai balita. Ya, jadi kita harapkan semoga nanti di 3 tahun yang akan datang jumlah stunting itu sudah menurun. Ya, karena kita sudah memberikan edukasi yang tepat kepada masyarakat. Jadi terima kasih untuk Ibu Bidan, kemudian untuk ibu-ibu PKK serta teman-teman kader KB ya atas usahanya gitu ya, usahanya dan kontribusinya dalam pencegahan stunting ya dalam program nasional ini. Jadi gini Bunda, kan Fadil ini remaja nih Bunda. Oh iya, benar. Jadi gimana sih Bunda remaja seperti Fadil ini berkontribusi dalam pencegahan stunting ini Bunda? Oke, remaja ini kan sekarang termasuk jumlah yang besar ya. Dan remaja juga menjadi pengguna platform terbesar ya media sosial media. Ya. Dan kita ketahui bersama bahwa sosial media itu merupakan corong informasi yang paling efektif untuk masyarakat. Nah, artinya dari misalnya nih contoh TikTok ya, daripada kita TikTok sembarang aja, ya kan mending kita isi dengan konten-konten yang bermanfaat. Salah satunya tentang stunting. Ya, jadi teman-teman sudah bisa berkontribusi terhadap pencegahan stunting ini. Jadi artinya apa yang kita lakukan ini bermanfaat sekaligus menjadi amal jariah juga, ya kan?
Nah, jadi teman-teman sobat genre nih, jadi peran remaja nih sangat penting nih dalam pencegahan stunting ini nih Bunda. Yes. Nah, jadi sebagai kesimpulan nih, bahwa penanganan pencegahan stunting ini itu dibutuhkan keterlibatan semua pihak ya Bunda, Betul mulai sekali. dari masyarakat, Yes. pemerintah, Iya. layanan masyarakat, dan pastinya dari diri kita sendiri nih Bunda. Betul. Bagaimana kita selalu menjaga produktivitas pola hidup sehat, mulai dari mencuci tangan dengan bersih sebelum makan, terus rajin olahraga, Ya. makan makanan bergizi, Yes. ya Bunda. Karena Fadil juga adalah calon orang tua. Pola hidup sehat kita itu nantinya akan diterapkan kepada anak. Ya tidak bisa dong langsung menikah langsung kita mau menerapkan pola hidup yang sehat kalau misalnya kita sendiri tidak menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat mulai dari sekarang. Oke, sepakat? Sepakat Bunda. Oke deh. Maka dari itu, ayo dukung program pemerintah, ayo cegah stunting, Sebelum genting, karena berencana itu keren. Saya Fadil Perdana pamit undur diri, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam genre.